Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Bunga Ria Panggabean, NIM 184048885. Kali ini saya akan membahas contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Pelanggaran yang bisa dibilang paling sering dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dimiliki para pegawai dan penerimaan gratifikasi yang dianggap memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pekerjaan atau wewenang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya seperti kasus Gayus Tambunan. Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan merupakan kasus yang sangat bertolak belakang dengan seharusnya seorang pegawai menjunjung tinggi etika profesional. Seluruh perilakunya melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak. Pelanggaran prinsip etika profesional kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Kasus suap Gayus ini merupakan salah satu kasus suap terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, melibatkan banyak peran dan tokoh penting masyarakat lainnya. Ia disebut memiliki rekening dengan saldo 25 miliar beserta rumah mewah yang didapatnya dari penggelapan dana. Hal ini terlihat sangat mencurigakan karena gaji Gayus sebagai pegawai pajak hanyalah sebesar 12,5 juta per bulan. Keganjilan ini menyebabkan para pejabat negara yang berkepentingan untuk menindak korupsi melakukan penyelidikan terhadap dirinya. Selain penggelapan dunia ini, Gayus juga diduga menerima suap dari beberapa pihak. Salah satunya senilai 925 juta dari Roberto Santonius dan 30 miliar dari Alif Kuncoro yang merupakan pengurusan Sunset Polisi di PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Selain rentetan kasus ini, Gayus juga disinyalir menerima gratifikasi sebesar 659.800 US dollar dan tidak melaporkannya kepada KPK. Kasus Gayus ini tidak dapat dinyatakan sebagai kasus pidana perpajakan karena kasus ini tidak memiliki kaitan dengan SPT wajib pajak, tetapi tetap saja kasus ini erat hubungannya dengan kasus perpajakan, di mana Gayus melakukan tindak kejahatan tersebut di dalam lingkungan perpajakan. Dari kasus ini, Gayus dijerat dengan beberapa pasal, yaitu Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, Pasal 5 Ayat 1A Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pasal 6 Ayat 1A Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dan Pasal 22 Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan kasus penggelapan pajak Gayus, hal yang dapat dianalisis dari segi etika profesi yang dilanggar ialah pertama, prinsip tanggung jawab, di mana dari kasus ini kita dapat melihat bahwa Gayus tidak memiliki sikap profesional sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh setiap tenaga kerja. Ia tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan tidak dapat mempertanggungjawabkan kewajiban dari jabatan dan profesi yang dimilikinya. Kedua, prinsip integritas moral. Gayus tidak memiliki integritas moral dan kualitas moral yang seharusnya dapat ia terapkan ke dirinya dengan konsisten. Konsistensi ini merupakan suatu hal yang bersifat krusial karena konsistensi berkaitan erat dengan profesionalitasnya sebagai pegawai pajak. 3. Kepentingan publik. Dengan Gayus menerima suap dari beberapa pihak, maka otomatis ia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip ini. Karena dengan ia menerima suap, berarti ia telah menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara demi kesejahteraan publik untuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga jumlah pajak yang diterima negara tidak sebesar semestinya, dan pengalokasian dana untuk pembangunan atau program penyejahteraan rakyat tidak dapat dilakukan dengan optimal.
4. Objektivitas. Gayus Tambunan tidak memiliki sikap objektif dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai Dirjen Pajak. Hal ini dibuktikan dengan Gayus membantu kliennya untuk mendapatkan kemenangan dalam pengadilan pajak dan menerima imbalan atas jasanya tersebut. Kelima, prinsip integritas moral. Gayus tidak memiliki integritas moral dan kualitas moral yang seharusnya dapat dia terapkan ke dirinya dengan konsisten. Konsistensi ini merupakan suatu hal yang bersifat krusial karena konsistensi berkaitan erat dengan profesionalitasnya sebagai pegawai pajak. 6. Standar teknis. Berdasarkan kasus ini, kita dapat melihat bahwa Gayus telah melakukan penyimpangan dari standar pekerjaan aparat Dirjen Pajak, karena semua aparat Dirjen Pajak memiliki larangan untuk melakukan penerimaan suap dari siapapun, termasuk wajib pajak. Sekian pembahasan saya mengenai kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Apabila ada penjelasan saya yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.